Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ifra Rizky Ramadan, biasa dipanggil Ifa, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 23 10 40 90 42. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak dari penyakit virus COVID-19 terhadap ekonomi dunia. Nah, sebelumnya siapa sih yang gak kenal sama COVID-19 itu? Pasti teman-teman semua pada tahu kan? Nah, COVID-19 atau juga dikenal sebagai coronavirus 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu dari beberapa dampak itu, yaitu tentang ekonominya. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022. Harga beberapa komoditas umum mencapai rekor tertinggi, pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi meningkat. Akibatnya, sebagian besar dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023. Menurut ekonomis, belum pernah terjadi sejak krisis keuangan tahun 2007 sampai 2009, kemerosotan terbesar setelah depresi besar tahun 1929. Apakah pernah terjadi peristiwa ekonomi global sebesar ini? Nah, setelah saya teliti dan amati dan juga saya pelajari, maka timbullah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada video berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dan mengapa? Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita dapat melihat penurunan tersebut melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga ditakuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurun. Jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% di tahun 2020. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apakah peristiwa ini mempengaruhi perekonomian Indonesia? Tentunya iya, pasti ya. Karena pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia seperti halnya negara-negara lain di seluruh dunia. Dampak ekonomi pandemi mencakup berbagai aspek termasuk, namun tidak terbatas pada yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Sektor-sektor seperti peristiwa, perdagangan, teleportasi terkena dampak yang signifikan. Yang kedua, itu penurunan investasi. Ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi telah membuat banyak investor menunda atau mengurangi rencana investasi mereka di Indonesia, yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, pengangguran dan penurunan pendapatan. Banyak perusahaan di Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak ekonomi dari pandemi ini, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan penurunan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, defisit anggaran. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan belanja untuk menangani dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, seperti program stimulus ekonomi dan bantuan sosial, yang dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang kelima, perubahan kebijakan ekonomi.
pemerintah Indonesia harus menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mengatasi dampak pandemi ini, termasuk stimulus ekonomi, insentif pajak, dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap masalah ini. Ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Contohnya, apa aja contohnya? Yang pertama ada prinsip keadilan, sistem keuangan yang berbasis resiko tinggi dan bagi hasil, zakat dan infak, dan yang terakhir ada etika bisnis. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara atau bank sentral atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini? Nah, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh negara atau bank sentral atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Beberapa di antaranya ialah stimulus fiskal. Pemerintah dapat memberlakukan program stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti insentif pajak, bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, dan program infrastruktur. Stimulus fiskal ini bertujuan untuk mendorong konsumsi dan investasi serta mengurangi dampak ekonomi negatif dari pandemi. Kedua ada kebijakan moneter akomodatif. Bank sentral dapat mengimplementasikan kebijakan moneter yang akomodatif seperti menurunkan suku bunga dan atau meluncurkan program pelonggaran kuantitatif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan, mendorong pinjaman dan investasi, serta menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya, bantuan likuiditas dan stimulus keuangan. Lembaga keuangan dapat memberikan bantuan likuiditas kepada perusahaan dan individu yang terdampak akibat pandemi. Selain itu, lembaga keuangan dapat juga mengimplementasikan program stimulus keuangan seperti restrukturisasi utang, moratorium pembayaran, atau program bantuan bagi sektor-sektor terdampak. 4. Pengetahuan jaringan pengaman sosial. Pemerintah dapat memperkuat program jaringan pengaman sosial seperti program bantuan sosial, program subsidi bagi masyarakat miskin, dan program pemagangan atau pelatihan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kelima ada kolaborasi internasional. Negara juga dapat bekerja sama dengan negara lain, lembaga internasional untuk mengatasi dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi, koordinasi, kebijakan ekonomi, serta bantuan finansial dan teknisi bagi negara-negara yang membutuhkan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apa proyeksi Anda mengenai masalah ini di masa depan? Proyeksi saya rangkum dengan beberapa poin. Yang pertama ada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 akan membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama mengingat adanya ketidakpastian terkait dengan varian-varian baru virus dan efektivitas vaksinisasi. Pemulihan ekonomi juga dapat berbeda-beda antar negara, tergantung pada kebijakan yang diterapkan dan ketahanan ekonomi masing-masing negara. Kedua, perubahan struktur ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan dalam struktur ekonomi global seperti percepatan adopsi teknologi digital, transformasi dalam cara kerja, dan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Nah, perubahan ini akan berlanjut di masa depan dan mempengaruhi cara bisnis dan perekonomian beroperasi. Dan yang terakhir itu peningkatan kerentanan ekonomi. Masalah kesehatan global seperti pandemi COVID-19 dapat menyebabkan kerentanan ekonomi yang lebih besar di masa depan.
baik dari segi kesehatan masyarakat maupun stabilisasi ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memperkuat sistem kesehatan dan ekonomi secara keseluruhan guna menghadapi potensi krisis serupa di masa yang akan datang. Jadi seperti itu teman-teman, itu dari sudut pandang opini saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya sangat memohon untuk meminta maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.